네, 안녕하세요, 여러분. 한국어 3급 사과 만남 주제입니다. Halo teman-teman, ini adalah topik tentang pertemuan untuk bahasa Korea level 3, pertemuan keempat. Nah, sesuai dengan topik manam, di sini kita akan fokus mengenai kunjungan. Jadi ketika kita nanti berkunjung atau bertemu dengan orang Korea, gitu ya. Manam artinya pertemuan atau meeting. Kita mulai dari barem dulu. Untuk aturan barem kali ini kita akan belajar mengenai vokal i. Nah, vokal i, ya Rabun, huruf e ditambah dengan i jadinya kan vokal i. Nah, di sini ada 3 aturan cara baca. Yang pertama, jika dia terletak pada suku kata pertama. Suku kata pertama contoh, ini ya, 의사, maka dia akan dibaca 의, 의사. Nah, tapi untuk aturan kedua, ketika dia bukan berada di suku kata pertama, bisa saja dia di suku kata kedua dan ketiga, maka dia dibaca sebagai i. Ya, dibaca sebagai i. Contoh seperti yang Robun tahu ya, hang, ni, sil. Nah, di sini kita bacanya bukan gang i sil, tapi gang i sil. Dia dibaca sebagai huruf i. Nah, itu ketika dia bukan di suku kata pertama. Aturan ketiga, bunyi ei ketika dia disamakan dengan huruf konsonan, dia akan dibaca seperti i juga. Contoh di sini ada kata mu, ni. Nah, di sini ada konsonan nian ditambah dengan ei, jadinya ni dibacanya sebagai ni. Ini ya, jadi bukan nei tapi ni. Jadi dibacanya muni. Nah, terus kalau untuk aturan keempat, nah ketika ei ini bersifat sebagai partikel, yang mana nanti kita akan bahas tata bahasa mengenai partikel ei, ini dia akan dibaca sebagai huruf e, gitu ya, huruf e. Contoh di sini, naye cek. Jadi naye cek, dia akan sederhana, bukan naei. Boleh dibaca naei, tapi biasanya ada penyederhanaan jadinya naye cek. Nah, untuk kata hui, nah di sini ada 2 versi. Ada hui atau hui. Ya, ada bisa pakai i atau i. Ini untuk kata hui. Nah, kita lihat contoh pengucapannya. 네, 저는 의사입니다. Di sini 의. Karena dia suku kata pertama. Jadi dia ngikut di aturan nomor 1. 저는 의사입니다. Saya adalah seorang dokter. 일할 때 흰 옷을 입습니다. Nah, di sini dibacanya sebagai hin. Kenapa? Karena ada konsonan hiat. Jadi dia dibaca di aturan ketiga. Ya. 일할 때 흰 옷을 입습니다. Pada saat bekerja, saya menggunakan pakaian berwarna putih. 저희 동생도 의사입니다. Nah, 저희 bisa iya, 저희 atau 저의. Nih, di sini kalau dia di akhir ya, dan dia bersifat partikel ini nanti yang akan kita pelajari partikelnya, maka dibaca 저의 atau 저희. Boleh. 저희 동생도 의사입니다. Nah, 의사 ini suku kata pertama dibaca 의. Jadi adik saya pun adalah seorang dokter. 저희는, nah 저희 ketika dia di tengah, dia merupakan dibaca i ya, dia dibaca i. Losem ini kan ada konsonan hiat gitu ya. Nah, ya Rabun perlu ketahui bahwa maaf, bahwa konsonan hiat ketika dia berada di tengah, dia seolah tidak dibaca. Jadi meskipun ada bentuknya konsonan hiat h, tapi kalau dia tidak dibaca, maka dia tidak dianggap ada konsonan di situ. Jadi dia dibacanya i. 저희는 gitu ya. 저희는 회의. Nah, 회의. 네. 회의 시간에 만납니다. Kami, 저희 artinya kami ya. Kami bertemu pada waktu meeting atau waktu rapat. Nah, 여러분 harap diingat-ingat untuk aturan pelafalan 의. 자, 그럼 단어를
이야기하겠습니다. Kita akan coba bahas 단어 atau 어휘, kosakata mengenai 관계. 관계 artinya relationship atau hubungan. Di sini ada lebih dari bukan hubungan antar teman saja ya, yaitu hubungan tentang keluarga maupun rekan. Yang pertama ada 남편, 남편, kemudian ada istri ane, maaf, ini tidak tebal n-nya jadi ane gitu ya, ane istri. Tapi kalau orang Korea juga ada versi lain ya untuk menyebut istri, biasanya bisa bilang wife ya, wife. Oke. Kalau nampion biasanya cuma nampion aja atau ada yang jarang banget bilangnya husband, sama kayak Korea, husband, 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 oh husband, Oke, husband. Oke. Tapi kalau yang istri biasanya lebih sering kita dengar wife, tapi kalau yang suami lebih sering pakai nampion. Oke. Kadang juga ada yang bilang manura, ya, manura. Ini untuk kata istri ya, tapi biasanya pakai manura nih yang orang-orang tua gitu. Manura atau cipsaram. Cipsaram ini bisa merujuk kepada istri. Biasanya yang pakai manura atau cipsaram itu yang orang-orang tua, gitu ya. Sedangkan kalau yang orang tua juga bilang suami, kadang ada yang bilang yang ban. Sebenarnya ini bukan kata yang bagus ya, Rabun, tapi ada kakek nenek yang bahasanya mereka cipsaram sama yang ban. Oke. Terus selanjutnya ada senior sama junior nih, Rabun. Untuk senior itu sonbe, sonbe, kemudian ada hube. Di sini Nien ketemu sama Biap, dia akan dibaca Miem. Sonbe. Senior di sini nggak cuma mengenai ketika di kelas ya, jadi kayak kakak kelas, kakak tingkat enggak, tapi kayak di lingkungan pekerjaan pun ketika dia senior dia bisa dibilang sambe. Terus hube ini di bawahnya ya. Kemudian ada juin, juin itu pemilik. Nah, di sini tidak hanya terbatas pada pemilik rumah atau pemilik toko atau bangunan, apapun bisa dijadikan juin. Tinggal nanti di depannya ditaruh. Misal, Cip Juin, Cip rumah ya, jadi pemilik rumah. Atau Cha Juin, pemilik mobil, gitu ya. Atau Konmul Juin, pemilik gedung, dan lain sebagainya. Kemudian ada Sonim. Nah, Sonim ini artinya tamu. Nah, kalau dalam bisnis restoran, Sonim bisa diartikan juga pelanggan. Oke. Lanjut ke atasan dibilangnya Sangsa, bawahan Buha. Sangsa dan buha, atasan dan bawahan. Tapi ini kita tidak bisa memanggil mereka dengan sangsa atau buha ya. Ini hanya sebagai penyebutan bahwa atasan disebut sangsa, bawahan disebut buha. Bukan berarti kita bisa manggil bos kita, oh sangsa. Nggak bisa. Kita hanya bisa menyebut tapi tidak bisa memanggil gitu ya, sangsa. Misal ada orang tanya, oh dia siapa? A, Uri Sangsayo, dia atasan saya. Tapi kita nggak bisa memanggil Sangsanim, annyeonghaseyo, itu nggak bisa. Gitu ya. Begitu juga dengan buha. Lanjut, kosakata yang terkait dengan 방문. 자, 방문 관련 어휘. 방문 artinya kunjungan. Jadi ini adalah kosakata yang berkaitan dengan kunjungan. Nah, untuk kunjungan ketika kita mengundang ya, mengundang itu bahasa Koreanya 초대하다 atau 초대해요. Sedangkan ketika kita diundang, kita bilangnya 초대를 받아요. 받다, menerima. 초대를 해요, 초대를 받아요. Nah, sedangkan untuk kosakata berkunjung, 방문해요. 방문해요. Lalu ada memperkenalkan, disebutnya 소개하다, berarti kita bilangnya 소개해요. 자기소개, perkenalan diri. 소개해요, memperkenalkan. Kemudian ada soge를 받다. Nah, ini adalah ketika kita yang diperkenalkan kepada orang lain gitu ya. 소개를 받아요 ataupun orang lain diperkenalkan ke kita. Nah, yang sogeheyo ini adalah orang yang bercerita, kenalin ini si A, si B. Nah, sedangkan soge를 받다 ini adalah orang yang diperkenalkan gitu ya, atau oh saya dikenalin sama si A sama si B. Nah, lanjut ada insaha다 yaitu salam. 인사하다 mengucapkan salam, 인사해요, memberi salam.
자, 그다음에 인사말. Tadi insa salam ya, mal kata-kata. Jadi untuk ungkapan salam nih di sini ada ketika makan ya, Rabun ada dua. Yang pertama ada 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Artinya selamat makan. Nah, ini ya Rabun ingatin get. Get ini artinya akan. Jadi saya akan makan dengan baik alias selamat makan. Nah, sedangkan kalau sesudah makan, 잘 먹었습니다. Di sini ada bentuk lampau, berarti sudah selesai gitu ya. Saya setelah makan dengan baik, alias saya sudah makan. Sebenarnya ini adalah ungkapan kayak terima kasih ya. Terima kasih saya akan makan. Dan ini juga terima kasih saya sudah makan. Oke. Lanjut ada 실례하겠습니다. Nah, ini sama-sama get. Kalau ada get, itu artinya dia akan ya. Nah, kalau tadi 잘 먹었습니다, ini juga 실례했습니다. Dalam bentuk lampau. Maksudnya gimana? Kalau 실례하다 ini artinya adalah maaf saya lancang atau saya permisi atau saya minta maaf. Nah, seperti itu. Intinya kalian bisa menggunakan kata ini ketika kalian meminta izin, misal oh permisi atau maaf ketika ya Rabun kira-kira akan melakukan satu hal yang kemungkinan orang lain merasa tidak nyaman. Contoh misal ya Robun pengen lewat, tapi orang kan lagi berdiri gitu ya. Misal ada antrian, ya Robun pengen lewat bentar, pengen menggeser bentar gitu ya. Oh silahkan kesunita, oh maaf permisi saya mau lewat. Dalam kurung, oh maaf saya pengen lewat dikit, kamu minta tolong dong meskipun gak nyaman, tolong geser sedikit, misal gitu. Nah terus kalau yang silahkan misal ya Robun telah melakukan sesuatu yang kemungkinan orang lain merasa tidak nyaman. Contoh, ya Rebun lagi ngantri, terus tiba-tiba ya, kopi Yorobun yang Yorobun pegang itu ternyata kegeser sama orang, terus numpah gitu ya, tumpah, baik itu ke lantai atau ke baju, ya Rebun bilang, ah, silesnita, oh maaf, saya minta maaf. Atau boleh juga ya Rebun bilangnya, 죄송합니다, itu juga sama. Oke. Nah, masuk ke member pertama, yaitu partikel 의. Nah, 의 di sini kalau dia fungsinya partikel bisa dibaca sebagai huruf E. Nah, ini ya Rabun bisa pakai untuk menyatakan bahwa ada pemilik gitu ya, ada benda dan ada pemilik. Nah, nya ini dilekatkannya pada kata benda, menyatakan nanti, oh maaf, diletakkan pada si pemilik untuk menjadi keterangan benda itu milik siapa, gitu ya. Nah, contoh misal hari ini hari ulang tahun teman saya. Pemiliknya adalah teman saya. Ya, pemiliknya si teman saya yang dia miliki adalah hari ulang tahun. Gitu ya. 오늘은 친구의 생일입니다. Oke. Lanjut, tas Bapak Kim ada di atas meja. Tas ada tas ya, ada kabang. Pemiliknya siapa? Punya Bapak Kim. Berarti Kim 선생님의 가방이, 킨 선생님의 가방이 책상 위에 있어요. Jadi di atas meja 책상 위에 가방이 있어요. Ada tas. 누구의 가방일까요? Tas siapa kira-kira? Ah, tasnya Kim 선생님. Jadi Kim 선생님의 가방이. Lanjut, saya bermaksud untuk bertemu dengan teman Pak Budi pada hari Sabtu. Dengan siapa kita akan bertemu? Dengan seseorang yang mana dia adalah seorang teman. Temannya siapa? Temannya Pak Budi. Nah, teman Pak Budi berarti Budi 씨의 친구. Budi 씨의 친구를 만나려고 해요. Saya bermaksud bertemu dengan temannya Pak Budi. 자, 그래서 저는 토요일에 어떤 사람을 만나요. Saya bertemu dengan seseorang pada hari Sabtu. Siapa? Oh, dia temannya Pak Budi. Budi 씨의 친구. Nah, lanjut. Ibu kota Korea adalah Seoul. Ibu kota negara mana? Korea. Nah, 한국의 수도. Jadi 한국의 수도. Ini ada sudo. Sudo itu ibu kota. Ibu kotanya mana? Ibu kotanya Korea. 한국의 수도는 서울입니다. Jadi ibu kota Korea adalah Seoul. Contoh percakapan lagi.
payung ini payung siapa? 네. 이 우산은 payung ini 누구의 것입니까? 네. 누구의 punya siapa? God, God ini artinya sesuatu, benda atau hal ataupun apapun, pokoknya thing ya, bahasa Koreanya, bahasa Inggrisnya itu kayak thing, sesuatu. Ini sesuatu milik siapa? Ya, payung ini kepunyaan siapa? Nah, ternyata dia adalah payungnya Siti. Jadi Siti sinya dulu kita taruh Siti 씨의 것입니다. Siti 씨의 우산입니다. Jadi pemiliknya akan diletakkan terlebih dahulu, kemudian partikel e-nya akan ditempelkan di pemilik, ya. Kemudian diikuti dengan benda yang dimiliki. Untuk kata milik saya, di sini ada kata milik saya, berarti kan kita pakai co ya. Nah, co ditambah ini juga bisa disingkat menjadi c. Ya, makanya ya Rabun sering dengar 제 이름은, 저의 이름은 nama saya, nama milik saya gitu ya, namanya saya, 제 이름은 bla 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 gitu ya. 제 취미는 hobi saya dan sebagainya. Terus ada juga bentuk pamal ketika na ketemu sama i dibacanya naye tapi disingkat bisa jadi ne ya, naye atau ne. Ada lagi misal no. Oke. Do ye dibacanya jadi ni. Tulisan nah ini kalau tulisannya ne tapi biasanya mereka akan baca sebagai ni. Makanya ya Rabun akan sering nemu niga ya, kamu gitu ya. Oke, ni. Oke. Niga. Nah, selanjutnya ada uri. Uriye. Uriye ini enggak ada singkatannya. Nah, tapi ada bentuk sopan untuk kata uri itu adalah choi. Choi. Oh, choi. Nah, choi ini sudah mewakili dengan choi ini artinya uri. Jadi kalau sudah choi tidak perlu pakai lagi ya. Hati-hati, choi yang ini sama choi yang ini. Choi yang di atas artinya milik saya. Kalau choi, nah yang choi dibacanya iya, choi itu artinya kita atau milik kita. Kita lihat contoh di sini misal nama saya Wawan. 제 이름은 와완입니다. Dia adalah adik saya. 그 사람은 내 동생이에요. Ya. Saya bisa pakai j atau ne. Tapi kalau ne ini sebenarnya dipakainya untuk banmal. 그 사람은 내 동생이에요. 나의 동생이에요. Disingkat jadi 내 동생이에요. Kita coba lihat 조민재 sama 친구. Berarti ini adalah temannya si 조민재. 자, 실례지만 누구세요? Maaf, tapi itu siapa ya? Gitu ya. 조민재 씨의 친구입니다. Dia adalah temannya 조민재. Nah, kalau di sini kita pengen lihat ada Andi, ada Ani. Berarti Andi 씨의 아내입니다. Istrinya Pak Andi. Kalau di sini 한지원 씨의 동료입니다. Nah, ini dibacanya 동료. 동료. Ya, 동료 artinya rekan kerja. Nah, 한지원 씨의 동료입니다. Oh, dia adalah rekan kerjanya 한지원. Terus 인드라 씨의 후배입니다. Ya. Hube junior ya, berarti dia adalah juniornya si Indra Shi. 김준 씨의 동생입니다. Dia adalah adiknya si Kim Minjun. Tata bahasa berikutnya ada erte. Ya, Rabun bisa pakai erte ini pada kata sifat dan kata kerja. Nah, kalau pakai erte, ya Rabun bisa mengungkapkan waktu terjadinya atau berlangsungnya sebuah kegiatan.
Waktu di sini tidak harus mesti menggunakan jam, hari, kemudian petunjuk waktu pagi, siang, sore, malam, tapi bisa juga petunjuk waktu yang terjadi pada suatu situasi gitu ya. Makanya bisa pakai kata kerja atau kata sifat. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan saat, pada, atau waktu gitu ya. Jadi ada 3 arti, saat, pada, waktu, atau ketika gitu ya. 때. Aturan pakainya gimana? Kalau dia ada bacimnya di bawah, ya Rabun pakai T semuanya. Yang di dalam kurung juga dimasukin. Kalau tidak ada bacim, ya Rabun pakai luarnya saja. Real T. Kalau dia ada bacim real, maka ya Rabun cukup pakai T-nya aja. Contoh, minumlah obat. Kamu disuruh minum obat gitu ya. Kapan? Saat sakit. Waktu yang ditunjukkan bukan waktu jam, tapi waktu kondisi ketika sakit. Sakit bahasa Koreanya adalah apuda. Ya, jadi apel te. Karena di sini tidak ada bacim, jadi realnya ini dimasukkan ke bawahnya. Ya, jadi bacimnya apel te. Ketika sakit. Iyagel 드세요. Minumlah obat ini. Nah, kemudian saat saya merindukan keluarga saya menelpon keluarga saya. Kapan dia rindu? Waktunya itu kapan? Yaitu kapan dia menelpon? Yaitu ketika dia merindukan keluarganya. Nah, 보고 싶다. 보고 싶다. Di sini ada bacim piep. Jadi dia pakai 을 때. Ya, jadi pakai 을 때. 보고 싶을 때. Nah, 가족이 보고 싶을 때, ketika saya merindukan keluarga saya, 고향에 전화합니다. Saya menelpon ke kampung halaman atau goyang di sini bisa juga diartikan sebagai keluarga. Lanjut, saya naik bus waktu pergi sekolah. Nah, saya naik bus. Kapan? Apakah setiap waktu? Oh, tidak. Ketika pergi sekolah saja, gitu ya. Waktunya adalah ketika pergi sekolah. Jadi 학교에 가다. 학교에 갈 때. 가다 jadi 갈 때. 학교에 갈 때 버스를 타고 갑니다. Saya pergi menaiki bus. Telepon berdering waktu saya makan. Nah, jadi dia ada telepon. Kapan? Waktu atau ketika situasinya dia sedang makan ya. 밥을 먹을 때. 먹다 ada bacim jadi dia pakai 먹을 때. 밥을 먹을 때 ketika saya makan 전화가 왔어요. Ada telepon masuk atau telepon berdering. Saya pergi ke kolam renang waktu cuaca panas. Nah, saya pergi ke kolam renang. Kapan? Ketika situasi pada saat itu cuacanya panas. Cuaca panas bahasa Koreanya 날씨가 덥다. Ya. 날씨가 덥다. Topta ini adalah kata kerja irregular atau buljucik. Nah, kebetulan tata bahasa LT ini diawali dengan huruf vokal. Sehingga biepnya ini akan berubah menjadi U. Jadi, to-u. Nah, to-u di sini karena dia berakhiran vokal bukan bacim, berarti dia ditambahkan dengan real T. Realnya langsung dimasukin ke bawah huruf U ya. Realnya masukin ke bawah sini jadilah toul te. Ini akan berlaku juga dengan uh, kata kerja yang tidak beraturan yang lain ya. Kata kerja ataupun kata sifat yang tidak beraturan. 날씨가 더울 때 ketika cuacanya panas, 수영장에 갑니다. Saya pergi ke kolam renang. Contoh lagi, ini yang termasuk bulgyucik juga, yang irregular juga. Saya teringat kampung halaman. Kapan? Ketika atau saat mendengar lagu kampung halaman. Saat mendengar. Mendengar bahasa Koreanya adalah 듣다. Saat mendengar. 듣다. Di sini digetnya akan berubah jadi real. Karena apa? Karena tata bahasanya berawalan vokal. Ya. Der, er, te.
ketika mendengar. 그래서 고향 노래를 들을 때, ketika saya mendengar lagu kampung halaman, 고향 생각이 납니다. Muncul pikiran kampung halaman. Nah, di sini diartikan teringat. 생각이 난다. 생각이 나다 artinya teringat. Ya. Kapan kamu belajar taekwondo? 언제 태권도를 배웠어요? Dia belajarnya, dia tidak menyebutkan waktu tahun gitu ya, atau jam atau hari, tapi dia menyebutkan situasi ketika dia tinggal di Korea. Tinggal bahasa Koreanya adalah salda. Nah, kalau sudah salda ada real, ya Rabun nggak perlu pakai real lagi, tapi langsung te, 살 때. 한국에서 살 때. 한국에서 살 때 태권도를 배웠어요. Ketika saya tinggal di Korea, saya belajar taekwondo. Lihat cara pengubahannya ya Rabun ya. Di sini perhatikan ada bacim atau tidak, ataupun dia irregular atau regular, ataupun dia berakhiran real. Ya. 가다 jadinya 갈 때, artinya ketika pergi. Gitu ya. Misal, 저는 영화관에 갈 때, misal 변우석을 봤어요. Saya ketika pergi ke 영화관, bioskop, saya lihat 변우석. Gitu ya. Atau 먹다, 먹을 때, karena ada bacim, jadi pakainya 을 때. Nah, 밥을 먹을 때 전화가 왔어요. Telepon masuk ketika saya sedang makan. 방문하다. Nah, di sini nggak ada bacim, jadinya 방문할 때. ketika berkunjung. 저는 할머니 댁에 방문할 때 바나나를 먹었어요. Nah, saya makan pisang ketika berkunjung ke rumah nenek. Terus 모르다, karena tidak ada bacim, 모를 때. Ketika saya tidak tahu. Ya, 모르다 kan tidak tahu. Ketika saya tidak tahu, misal saya bertanya ke 선생님. 저는 이 질문을 모를 때 선생님에게 물어봤어요. Lanjut 듣다, tadi ini kan irregular, jadinya 들을 때, ketika mendengar. misal, 저는 슬픈 노래를 들을 때 울어요. Saya menangis ketika mendengar lagu sedih. Lanjut 바쁘다, 바쁠 때, ketika sibuk. 네, 바쁠 때는 전화를 못해요. Ketika sibuk, saya tidak bisa menelpon. Lanjut 작다, kecil ya. 작을 때. Kecil di sini bisa diartikan misal kita tinggi ya, tinggi badan kecil. Misal, 키가 작을 때, ketika tinggi badannya kecil, 이 신발이 잘 어울려요. Sepatu ini sangat cocok. karena kalau udah besar kan nggak cocok lagi. Itu contoh. Lanjut 8번, 피곤하다. capek. Ya, 피곤하다, lelah, capek. 피곤할 때, ketika capek. 피곤할 때, 자고 싶어요. ketika capek, saya pengennya tidur. 보고 싶다. 보고 싶을 때. 보고 싶을 때, 항상 전화했어요. Ketika saya kangen, saya selalu menelpon, misal gitu. Lanjut 맵다. Nah, 맵다 ini juga merupakan 불규칙. Jadi biebnya ini Rabun harus ubah ke bentuk U. Jadinya 매울 때. Ketika pedas. 너무 매울 때, misal 얼음을 마셔요. Minumlah es batu gitu ya. Atau 얼음을 먹어요. Punyalah es batu. Contoh 케이크, di sini ada kue. 네. 친구 집에 가다, pergi ke rumah teman. 네. 케이크, kue. 친구 집에 갈 때, 친구 집에 갈 때 뭘 가져갈까요? 네. Ketika pergi ke rumah teman, sebaiknya atau kira-kira kita membawa apa? 네. 가져가다, pergi membawa. 케이크를 가져가세요. Bawalah cake, bawalah kue. Terus kalimat yang nomor 1 kita coba bikin ya. 병원에 가다 jadinya 병원에 갈 때 뭘 가져갈까요? Sebaiknya kita bawa apa? Kita bawa 과일. 과일 itu buah. Berarti 과일을 가져가세요.
2번 학교에 가다. 학교에 갈 때 뭘 가져갈까요? Ketika pergi ke sekolah, kita bawa apa? 사전을 가져가세요. Pergilah bawa kamus. 사전 artinya kamus. 3번 교수님 댁을 방문하다. 네. 교수님 댁을 방문할 때. Ketika berkunjung ke rumah 교수님. Tek itu artinya rumah, dia bentuk sopan dari kata cip. 교수님 artinya profesor, gitu ya. Jadi ketika berkunjung ke rumah profesor, bawa apa? 꽃을 가져가세요. Yang keempat, 회사를 방문할 때. Sama ya, 방문할 때. Ketika berkunjung ke perusahaan atau ke company, misal company-nya orang lain, gitu ya. 뭘 가져갈까요? Apa yang harusnya kita bawa? 명함. 명함 itu kartu nama. 명함을 가져가세요. 마지막 문법은 untuk tata bahasa terakhir 아오주다입니다. 아오주다. Ini ada 3 bentuk. 여러분 kalau tahu ayo oyo heyo berarti gampang ya. Jadi ajuda atau simpelnya ajuoyo. Terus ada ojuda, ojoyo. 해주다, 해줘요. Tata bahasa ini ya Rabun pakai ketika menyebutkan ada sebuah tindakan yang dilakukan untuk orang lain, ya, melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, jadi dia melakukan sesuatu tapi benefitnya bukan untuk dirinya, bukan untuk si pelaku, tapi untuk orang lain. Ya, contoh misal membukakan pintu, mengambilkan jaket, membelikan es krim, dan lain sebagainya yang dia lakukan untuk orang lain. Nah, bisa pakai tata bahasa ini. Aturannya sama kayak a, o, he ya. Ayo, oyo, heo. Tinggal ya Rebun perhatikan. A, o, he, spasi, kemudian belakangnya cuoyo. Cuoyo ini dari kata juda. Juda ini artinya memberi. Alias apa? Memberikan, melakukan tindakan untuk orang lain maksudnya gitu ya. Baik. Kita lihat contoh. Tutup jendela. 창문을 닫다. Tapi kalau kita minta tolong tutupkan jendela, berarti kita minta seseorang melakukan mungkin untuk kita atau untuk orang lain. Jadi 닫다 itu akan jadi 닫아주세요. Kenapa? Karena lihat vokalnya ya. Ayo oyo heyo ya. 닫아주세요. Tolong tutupkan jendela. Com ini artinya bisa tolong ya. Com momomo seo ini adalah kombinasi yang sopan untuk meminta tolong pada orang lain. Com momomo seo. 창문을 좀 닫아주세요. Lanjut, saya membawakan tas teman saya. Kita membawa tas, tapi sebenarnya bukan tas kita. Kita membawakan tasnya orang lain, ya. Membawa tas itu bahasa Koreanya 가방을 들다. 들다 pakai real ya. 가방을 들다 karena di sini hurufnya jadi pakai 어 줍니다. 어 줘요. 가방을 들어줘요. 가방을 들어줍니다. 네. Jadi 들어줍니다. Kalau dia pakai bentuk sopan jadinya 줘요. kalau bentuk formal 줍니다. 네. 나는 친구의 가방을 들어줘. Itu bentuk banmal ya. Saya membawakan tas teman saya. Terima kasih karena sudah mengundang saya. Nah, dia melakukan sesuatu yaitu mengundang kita. 초대해주다. 초대해주다. Telah mengundang ya. 초대해주다. Di sini dia pakai bentuk formal atau bentuk hormat ya, honorific. 초대해주셔서 감사합니다. Terima kasih ya. Kenapa? Karena so-nya di sini karena ya. 주셔서 ini bentuk hormat atau bentuk honorific. 초대해주셔서 감사합니다. Atau 여러분 kalau agak susah mengenai bentuk honorific, 여러분 tinggal ganti
joyonya ini 여러분 tinggal ganti 주셔서 itu sudah jadi bentuk honorific gitu ya. 초대해 주셔서 atau 초대해 주어서 감사합니다. Sama. Cuma ini dia akan jadi lebih sopan. Tolong bantu saya. 저를 좀 도와주세요. Dari kata 돕다. Bukan 돕다 yang panas ya. Ini 돕다. Nah, 돕다 ini irregular. Kalau biepnya ini ketemu tata bahasa yang berawalan vokal, dia akan berubah jadi u. Tapi kalau biepnya bertemu tata bahasa yang vokal, vokalnya yang gimana? Yang ayo atau oyo. Nah, jadi kayak aso oso, kemudian a juta o juta gitu ya. Ini bisa berubah jadi o. Jadi agak beda. Perhatikan vokal apa yang ditemui huruf biep di sini. Nah, di sini dia ketemu vokal a o juta jadinya doa, bukan dou. 도와주세요. 네. 저를 saya sebagai objek, 좀 tolong 도와주세요. Tolong dibantukan dong atau tolong dibantuin ya. Terus kalau kita ingin merujuk kepada orang yang jauh lebih tua ketika dia adalah orang yang menerima tindakan tadi, gitu ya. Misal kayak tutupkan pintu. Nah, orang yang nyuruh tutupin pintu atau orang yang kita tutupkan pintunya itu adalah orang yang jauh lebih tua atau statusnya tinggi, kita bisa ganti 주다 menjadi 드리다. 드려요 atau 드립니다. Contoh, saya membelikan baju. Nah, yang kita belikan baju adalah ibu. Jadi kita bukan 어머니께 옷을 사줬어요. bukan pakai 주다. Ya, bukan pakai juda tapi 사드렸어요. Dari kata 드리다. Tapi kalau misal cuma teman yang kita belikan, 저는 친구에게 옷을 사줬어요. Misalnya seperti ini. 친구에게 옷을 사줬어요. Tapi berhubung yang dibelikan adalah ibu, jadi 사드렸어요. Contoh lagi, saya akan membantu pekerjaan ayah. Saya akan membantu 도와주다. Tapi yang dibantu adalah ayah, jadi 아버지의 일을 pekerjaan ayah ya 도와드릴 거예요. Akan saya bantu. Dari kata 드리다. 드릴 거예요. Pak, mau saya ambilkan foto. Nah, misal menawarkan ya untuk ngambil motretin, ngefotoin. 네, 선생님, 사진을 찍고 드릴까요? Dari kata 찍다. Jadi 찍고 드릴까요? Kalau teman, misal, 사진 찍어줄까? 네, 찍어주다. Tapi kalau untuk Pak Guru, jadi pakainya 찍어드리다. 드릴까요? 네, ini menanyakan pendapat ya. 네, 좀 찍어주세요. Nah, ini kelihatan bedanya. Ketika kita yang berbicara ke 선생님, kita pakainya 찍어드리다. Tapi ketika 선생님 bilang ke kita, 찍어주다. 찍어주세요. Berikut adalah contoh bentuk pengubahannya. Untuk kata jadinya 가주다, 가줘요. Tolong pergilah dalam kurung untuk saya, gitu ya. Untuk sayanya maksudnya gimana? Tolong kamu pergi, tapi nanti yang kamu lakukan itu sebenarnya demi saya, gitu ya. Kemudian ikta, jadinya 읽어주다. Tolong dong bacain novel ini, gitu ya. 이 소설 책을 읽어주세요. kemudian 초대하다 jadinya 초대해주다, 초대해줘요. 네. 우리 동생도 초대해주세요. Tolong dong undang adik saya juga, gitu. Berarti kita minta undang tapi bukan untuk kita, untuk orang lain. 우리 동생도 초대해주세요. Terus 기다리다, 기다려주세요. Kalau 기다리세요 artinya kita menyuruh orang itu menunggu untuk kepentingan dirinya sendiri.
Tapi 기다려주세요 dalam arti bahwa, "Ah, tolong tunggu ya, saya lagi repot," misal gitu. "Oh, 좀 기다려주세요," atau, "Oh, tolong tunggu ya, saya masih ada urusan." Lanjut 쓰다 jadinya 써주세요. 써줘요. Menuliskan. Berarti dia bukan nulis untuk kepentingan dia. Misal kita pengen nulis tapi tangan kita sakit. "Ah, 이거 좀 써주세요. Tolong dong tulisin buat aku," gitu ya. 써주다. Lanjut 오다 jadinya 와주다. 와줍니다. 와줘요. Datang ya. 여기 와주세요. Tolong dong datang demi saya gitu ya. 와주세요. Lanjut 보내다 jadi 보내주다. Mengirimkan gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya kita bisa ngirim sendiri tapi minta tolong ke orang lain untuk kirimkan. 이걸 좀 보내주세요. Lanjut 방문하다, 방문해 주세요. Tolong berkunjung. 듣다, 들어주세요. 네. Tolong dengarkan. 내 말 좀 들어줘. Misalnya, tolong dengerinlah kata-kata aku gitu ya. Kemudian 돕다, 도와주세요. 도와주다, 도와줘요. Tolong bantu. Sini contoh kita kalimat dalam meminta tolong ya untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan si pelakunya yang bertindak gitu ya. Contoh, 문을 열어주세요. 네. Kita nggak bilang 문을 여세요, bukalah bukalah pintu gitu ya. Di sini lebih sopan, tolong bukalah pintu untuk saya gitu ya, bukan untuk kamu tapi untuk saya. 네. 문을 열어주세요. Terus yang 1번 사진. Minta tolong fotoin ya 사진을 찍어주세요. 2번 nomor 2 전화번호를 가르쳐 주세요. 가르치다 ini ada arti selain yang pertama mengajar, artinya juga memberitahu. Jadi di sini artinya bukan, "Oh, tolong ajarin saya nomor HP-mu," bukan, tapi tolong beritahu saya nomor teleponmu. Ya, 가르쳐 주세요. Lanjut, 천천히 말하다 jadinya 천천히 말해주세요. Tolong bicaranya pelan-pelan demi saya. Ya, karena saya nggak ngerti gitu atau saya nggak bisa nangkep. 천천히 말해주세요. 천천히 artinya dengan pelan. Lanjut, 창문을 닫다. 창문을 닫아주세요. Tolong tutupkan jendela untuk saya. Kita masuk ke bagian percakapan. 여러분 silakan ikut coba baca sambil artikan terlebih dahulu ya. 자, 같이 읽어봅시다. 시작. 내일 청우 씨 집에 저녁 초대를 받았어요. 아, 그래요? 에디 씨는 한국 사람의 집에 처음 가요? 네, 그래서 조금 걱정이에요. 정우 씨 집에 갈 때 뭘 가져갈까요? 주스를 좀 사세요. 아, 참! 한국 사람들은 집에 들어갈 때 신발을 벗어요. 그래요? 몰랐어요. 고마워요, 수빈 씨. Kita coba bahas. 내일 정우 씨 집에 저녁 초대를 받았어요. Nah, saya menerima undangan 저녁. 저녁 di sini malam, tapi diartikan sebagai makan malam. Jadi saya menerima undangan makan malam di rumah 정우 씨 besok. 아, 그래요? benarkah? 네. 에디 씨는 한국 사람의 집에 처음 가요? Gitu. Edi sih, kamu itu baru pertama ya pergi ke rumah orang Korea. Ya, nanti kan dia akan pergi, jadi maksudnya, oh, kamu ini baru bakal pertama kali pergi gitu ya. 한국 사람의 집에, kita tadi udah belajar sarame gitu ya. Partikel rumahnya orang Korea gitu ya. 처음 가요? 처음 artinya pertama. Kamu pertama kali pergi? 네. 그래서 조금 걱정이에요. Maka dari itu saya agak atau sedikit khawatir. 걱정, khawatir. 정우 씨 집에 갈 때, ketika pergi ke rumah 정우 씨, 뭘 가져갈까요? Apa yang kira-kira harus saya bawa? 주스를 좀 사세요. Coba kamu belilah jus gitu ya.
참, iya, 한국 사람들은 집에 들어갈 때, iya, orang-orang Korea itu ketika masuk rumah, 집에 들어가다. 들어갈 때, ketika masuk rumah, 신발을 벗어요. Mereka menanggalkan atau melepas alas kakinya. 그래요? 몰랐어요. masa? Saya nggak tahu. Gitu ya. 고마워요, 수빈 씨. makasih ya, 수빈 씨. Nah, 다음 대화는 percakapan berikutnya. Ya, sama ya. Ikuti, silakan coba baca. 어서 오세요, 에디 씨. 저는 춘영이 누나예요. 처음 뵙겠습니다. 저는 춘영 씨의 학교 친구 에디라고 합니다. 이야기 많이 들었어요. 만나서 반가워요. 참, 이거 받으세요. 주스 좀 샀어요. 그냥 와도 괜찮은데. 감사합니다. 다음에는 그냥 오세요. 에디 씨, 이쪽으로 앉으세요. 먼저 저녁을 먹읍시다. 한국에서는 밥을 먹을 때 숟가락과 젓가락을 사용해요. Ya, kita bahas artinya. Oso oseyo ini artinya selamat datang. Jadi dalam arti konteksnya adalah silahkan segera masuk alias selamat datang ya. Kemudian edisi saya Junyogi 누나예요. Junyogi 누나. Partikel i-nya ini maksudnya apa sih gitu ya? Artinya adalah dia kakaknya si Junyong. Loh, Sam, kenapa nggak pakai partikel partikel e yang kepemilikan? Karena partikel e boleh ditiadakan kalau konteksnya cukup jelas gitu ya. Jadi nggak harus dipakai dalam percakapan. Nah, sedangkan namanya Junyong, partikel i di sini adalah bentuk akrab. Jadi kayak Junyongi, Cemini, gitu ya, Subini, gitu ya. Nah, jadi tidak berarti dia partikel subjek. Tapi Chunyoung이 누나예요. Saya adalah kakaknya Chunyoung. Ini nama akrabnya gitu ya. 처음 뵙겠습니다. Senang bertemu dengan Anda dalam arti dia pertama kali bertemu karena ada kata 처음 di sini. 저는 준영 씨의 학교 친구. 준영 씨의 학교 친구. Saya teman sekolahnya si Junyoung. Edi라고 합니다. Saya adalah Edi. 이야기 많이 들었어요. saya sering dengar ceritanya. Alias saya sering diceritain gitu ya. 만나서 반가워요. Senang bertemu dengan Anda. Senang ketemu atau salam kenal. Iya, 이거 받으세요. Tolong terima ini. 주스 좀 샀어요. 좀 di sini artinya adalah sedikit. Beda ketika dia 좀nya itu kalimat perintah yang tadi ya, misal 좀 닫아주세요, tolong tutupin dong gitu ya. Kalau 좀 di sini kalau di belakangnya nggak ada bentuk kalimat perintah, maka dia diartikan sedikit. Saya beli sedikit jus gitu ya. 그냥 와도 괜찮은데. Padahal datang aja nggak apa-apa, alias kamu datang-datang aja nggak usah beli gitu ya, nggak usah beli hadiah. Nih, kenyang itu artinya hanya atau saja. 와도 괜찮은데, ini kita belum bahas tata bahasa ini ya. 와도 괜찮은데, 와도 hanya datang saja pun, 괜찮은데 padahal tidak apa-apa. tapi 감사합니다. tapi terima kasih. 다음에는 그냥 오세요. Nah, next, lain kali silakan datang aja. Dalam kurung tidak perlu repot-repot bawa hadiah. 네, 에디씨 이쪽으로 앉으세요. 에디씨 silakan duduk di sebelah sini. 이쪽 artinya sebelah sini. 먼저 저녁을 먹읍시다. Yuk kita makan dulu aja gitu ya. 먼저 artinya pertama-tama atau terlebih dahulu. 한국에서는 di Korea itu 밥을 먹을 때 ketika makan. Nah, 밥 di sini tidak harus selalu diartikan sebagai nasi ya, 여러분. Tapi intinya meal gitu ya, makanan. 밥을 먹을 때 숟가락과 젓가락을 사용해요. Orang Korea itu atau di Korea itu ketika makan mereka menggunakan 숟가락 sendok dan 젓가락 sumpit. Terakhir kita coba menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Korea. Nah, nomor 1, orang ini adalah teman saya. Orang ini, 이 사람은, ya, atau 이 사람이 boleh.
이 사람은 boleh juga. 이 사람은 teman saya. Saya 저희 친구. Karena apa? Karena dia teman-temannya siapa? Temannya saya. Boleh 저희 친구 atau 제 친구. 제 친구예요. Kalau 반말, 이 사람은 내 친구야. 내 친구야. Ya, nomor 2, Ibon, saya pergi ke rumah sakit waktu sakit. Nah, saya pergi ke rumah sakit. 저는 병원에 가요. 병원에 갑니다. 언제? Kapan? 아플 때. Ketika sakit atau waktu sakit. 아플 때 dari kata 아프다. 저는 아플 때 병원에 가요. 3번, nomor 3, saya membelikan teman saya kopi. Saya, 저는 memberikan teman saya kopi. Berarti teman saya, karena dia adalah keterangan kepada siapa kita membelikan, berarti 제 친구에게, 제 친구에게 커피를 사다. Dari kata 사다, untuk kata kerja melakukan, dalam artian melakukan sesuatu untuk orang lain, pakai ajuda ya. Jadi, sajuda. Nah, di sini kita bisa ubah ya, Rabun mau 사줍니다 atau 사줘요 atau 사줬어요. Boleh juga. Kalau bentuk lampau ya. Yang terakhir, teman sudah menolong saya. 친구가 atau kita ubah coba teman saya gitu ya. 제 친구가 menolong saya. Siapa yang ditolong saya? 저를 menolong. 돕다 dari kata 돕다, menolong. Kita ubah menjadi bentuk 도와주다. Di sini dalam tanda kurung sudah, maksudnya dia pakai bentuk lampau lah. 도와주었어요. 도와줬어요 atau 도와줬습니다. jadi seperti ini. 제 친구가 저를 도와줬어요. 제 친구가 저를 도와줬습니다. 자, 오늘 수업은 여기까지고요. untuk materi hari ini sampai di sini ya, 여러분. 질문 있으면 물어보세요. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Ya, 여러분 boleh bebas bertanya, tidak terbatas waktu. Nah, dan jangan lupa pelajari juga untuk kosakata lain yang ada di halaman terakhir modul, supaya Rabun bisa ikut latihan bareng nanti di Zoom ya. Pada saat Zoom, ya Rabun tidak kebingungan dengan kosakata. Dan pastikan juga ya Rabun berlatih ya. Tipis-tipis berlatih aja, kerjain latihan yang ada di modul, supaya nggak kagok nanti ketika pertemuan Zoom. 자, 그럼 여기까지 감사합니다.